Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, Sayyidul Mubarak, Sayyidul Ayyam. InsyaAllah mudah-mudahan semua sedang dalam keadaan bergembira. Sebagiannya sudah bersiap-siap pulang kembali ke kampung halaman masing-masing, ke rumah masing-masing, ke kontrakan masing-masing, ke kosan masing-masing. Sudah sungkem, sudah beres semuanya. InsyaAllah ya, yang kuat berpuasa, ya terus saja berpuasa Syawal supaya jangan terlalu lama jeda waktunya. Karena kalau terlalu lama nanti bisa nggak bakal puasa sama sekali. Baik, kita masuk ke tafsir surah Al-Mulk ayat kedua. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian buat kalian semua. Siapa sih di antara kalian yang lebih baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha pengampun. Saudara ingin mendapatkan murotal Yusuf Mansur dari mulai Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, dan Al-Mulk, silakan download di www.yusufmansur.com ya. Dengan terlebih dahulu saudara meregistrasikan diri saudara menjadi santri online ya. Santri online, santri tahfiz online STO. Baik saudara, perhatikan ya. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian memang sebagai ujian buat kita semua. Jadi isinya kehidupan ini memang ujian. Imma khaira, imma asyarra. Bisa kebaikan, bisa keburukan menurut persepsi manusia. Tapi menurut persepsi Allah tetap aja semuanya adalah kebaikan. Jadi kalau isinya kehidupan dan kematian ini adalah ujian buat kita semua, harusnya harga sebuah kesenangan dan kesusahan itu harusnya sama, seimbang. Karena semuanya adalah minallah. Semuanya apa saudara? Semuanya adalah minallah. Ada orang-orang yang senang dikasih pagi ya. Ada orang-orang yang senang dikasih pagi, siang, mestinya dia senang juga dikasih malam. Kalau ada orang-orang yang ridho dikasih terang, mestinya dia ridho juga dikasih gelap. Kenapa? Karena itu semua Allah yang memberikan. Allah sudah yang mengatur. Kadang-kadang kita nggak adil sama Allah. Bukan kadang-kadang, sering. Kita udah megangin ruko 15 tahun, anak sudah pada gede, udah pada kuliah. Di tahun ke-16 kemudian bangkrut. Tapi kita tidak ridho. Padahal Allah yang meminta setahun. Dari 16 tahun yang Allah udah berikan pada kita. Lihat hidup ini. Lihat hidup ini. Apakah hidup ini 365 hari? Atau 366 hari? Isinya adalah kesulitan? Tentu tidak. Allah bukan Tuhan yang gila yang membuat kita tuh hidup susah terus. Gak mungkin. Apa iya 24 jam sehari yang Allah berikan, lalu 24 jam, 5 kita kemudian menjadi susah? Tidak. Paling hanya beberapa jam. Lihat hujan. Ketika hujan turun dalam satu hari, berapa jam dia kemudian membasahi bumi? Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Masih ada 22 jam lagi yang Allah berikan buat kita dalam suasana yang tidak kehujanan. Ini karena kita selalu memandang diri kita sulit melulu. Akhirnya yang terjadi adalah hidup kita tidak pernah tersenyum. Karena yang kelihatan hanya susahnya saja. Dulu Yusuf Mansur, aduh, orang yang kecil hati juga. Apa kecil hatinya? Aduh, saya kecil, pendek. Sekarang saya rubah, enggak, saya bukan pendek, manis. Mungil. Ya subhanallah. Dulu saya berpikir, wah gigi saya jelek, saya nggak bakal bisa jadi pembicara. Kalau ada diskusi, ada apa, saya nggak mau ke depan. Karena saya lebih mikirin gigi saya daripada otak saya. Saya lebih mikirin kekurangan saya daripada pikiran saya. Saya lebih tidak mikirin lagi akal yang udah Allah berikan, bahwa saya lebih hebat daripada teman-teman yang lain. Kira-kira begitu. Ketika kemudian saya bisa mikirin hal yang lain, saya tampil di muka. Nggak apa-apa gue kecil. Nggak apa-apa gue kecil. Yang penting gue nggak tinggi, beres. Nggak apa-apa gue utang banyak, yang penting susah. Enggak lah. Saudara punya utang tuh ya, gini. Saudara punya utang, oke?
Terus ada orang yang udah mau dibuntungin kakinya. Terus suruh milih. Kalau boleh tukar nasib. Dia memilih apa? Orang yang bakal dibuntungin kaki akan bilang, kok milih punya utang dah. Daripada gua punya kaki. Kalau punya utang masa selamanya sih punya utang. Lah kalau dibuntungin selamanya gak punya kaki. Mau begitu? Kan enggak juga gitu. Orang yang dibuntungin kakinya dia bilang, saya kalau ngeliat ke bawah ada orang yang gak punya kaki, bahkan tidak punya juga tangan. Lah saya masih dikasih karunia oleh Allah, punya pangkal paha dan masih punya tangan. Allah. Harga kesenangan dan harga kesusahan di mata Allah setara. Dua-duanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tunjukkan karakteristik kita ketika ujian itu datang, maka kita akan menjadi ummatan yang khairan, ummatan yang apa? Yang gemilang, yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yusuf Mansur sudah tuliskan beberapa hadis yang insya Allah keburu hari ini kita selesaikan Jumat. Ya. Hadis yang pertama adalah idza batalaitu abdi bihabibataihi. Jika aku menguji hambaku dengan hilangnya dua mata, bihabibataihi, dengan hilangnya dua mata. Ini bisa diganti dengan hilangnya ruko, mobil, apa segala macam ya. Dikiaskan begitu. Fasabara, lalu dia bisa bersabar, awattuhu minhumal jannata. Dua mata itu aku tukar dengan sorga. Woi. Makanya banyak orang-orang buta di dunia ini yang hebat sekali gitu. Bahkan dibanding orang-orang yang melek matanya. Kenapa? Barangkali dia ridho, dia sabar ketika bihabibataihinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang kedua. Lihat hadis yang kedua. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta asyaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Saya sudah tuliskan ini pemirsa. Saudara tinggal nanti kalau sebagai santri tahfiz online, saudara tinggal mendownload ini. Insya Allah ini sudah saya upload di www.yusufmansur.com ya. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, tidaklah seorang muslim tertimpa kecapean. Nih. Min nasobin wala wasobin wala hamin, tidaklah kena capek, penyakit, kegundahan, wala hazanin, kesedihan, wala ada penyakit ya. Penyakit atau keluh kesah, wala ghammin ya. Wala ghammin ini kepedihan, keluh kesah, satu deret dah ya. Isinya kesusahan lah begitu kira-kira. Hatta syaukatu yushakuha ya. Sampai-sampai ada sebuah duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali semua hal itu akan membuat dia punya dosa terampuni. Insyaallah. Kita lanjutin nih dengan hadis 3 lagi nih. Yang keren-keren insyaallah setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir surah Al-Mulk ayat kedua, kalau saudara perhatikan, Allah memakaikan Asmaul Husna Al-Aziz dan Al-Ghafur. Apa maksudnya saudara? Al-Aziz ini seakan-akan Allah ingin memberitahu, kalau kalian melawan aku nih, hidup matinya nih kacau bener. Isinya kemungkaran, dosa, kelalaian, kedurhakaan, akan berhadapan dengan aku yang Maha Aziz. Aku yang Maha Perkasa. Tidak akan ada yang mampu keluar dari kejaranku. Tidak akan ada yang mampu selamat dari kejaranku. Tidak akan ada yang bisa keluar dari intayanku. Keluar dari pengawasanku. Semua kalian akan aku balas kira-kira gitu. Dialah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Harusnya nih kalau kita kemudian sering melafalkan Asmaul Husna Ya Azizu Ya Ghafur, Ya Azizu, kita akan ada rasa takutnya sama Allah. Begitu mau menyentuh harta haram, aduh ada Ya Aziz. Kita nggak kuat ngelawan dia. Kita bisa ngatur pengadilan dunia, tapi kita nggak bisa atur pengadilan yang Aziz. Tapi saudara, Allah rangkaikan begitu hebatnya Allah Maha Rahman Rahim. Allah rangkaikan dia dengan Al-Ghafur. Segitunya Allah Al-Aziz, perkasanya, ngubernya, menghukumnya. Tapi dia adalah Al-Ghafur. Kalau kalian, kita, saya bisa memohon ampun pada Allah, apapun dosa kita, kita akan ketemu Allah yang Maha Pengampun. Subhanallah. Ini lihat hadis berikut. Mayuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Ya, siapa kemudian orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya musibah.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Tentu saudara akan bertanya begini. Kenapa sih kalau emang Allah baik? Ada buku judulnya begini. If God is good, why He is so bad? Itu judulnya. Jika Tuhan itu baik, kenapa Dia begitu jelek? Kenapa sih kita bilang Allah tuh jelek, keputusannya kacau, kehendaknya nggak benar, hidup kok jadi susah? Karena kita tidak bisa menjangkau hikmah di balik itu. Suatu saat Yusuf Mansur muda saat itu pernah merenung. Kenapa Allah bikin saya jadi kena musibah? Allah bikin saya jadi kena bala. Di antara perenungan ada bab dosa, tentu saja. Ada bab kemudian kesalahan, tentu saja. Lalu saya menghukum diri saya bahwa inilah hukuman Allah SWT. Dan saya berjalan menuju pada kebaikan. Tapi satu yang saya rasakan adalah apa? Kalau nanti saya jadi orang terkenal. Dulu nih mikirnya. Kalau saya jadi orang ngetop. Kalau saya jadi orang sukses. Kalau jadi orang kaya. Tentu saya tidak bersyukur. Kira-kira begitu. Karena pernah merasakan hina. Pernah merasakan di bawah. Pernah merasakan bangkrut. Pernah merasakan jatuh. Lihat hadis yang berikutnya. Idza aradallahu bi'abdi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki dari seorang hambanya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ini. Wa idza aradallahu bi'abdi asy-syarra, jika Allah menginginkan dari seorang hambanya itu keburukan, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Kalau Allah menghendaki dari hambanya keburukan, Allah akan tahan itu dosa-dosanya, nggak bakalan diazab, nggak bakalan dihukum, sampai kemudian dia wafat, lalu dibalas oleh Allah di hari kiamat nanti. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saudara tidak mau pilih yang dua-duanya, ya tobat. Supaya tidak ketemu itu yang namanya ajjalallahu al-uqubata. Terus yang berikutnya. Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, besarnya balasan. Itu tergantung juga bersama besarnya bala. Kira-kira ngomong begini. Kalau masalah ente kecil, kecil juga balasannya. Kalau masalah ente gede, gede juga gitu jadinya. Paham gak? Dalam istilah ekonomi kira-kira gini. Kalau masalahnya kecil bro, insya Allah ente tuh naik juga nggak begitu topan. Tapi kalau masalah ente bok babak cepdong, hancur, insya Allah ente pingsannya lama. Ustaz, tapi habis naik tuh, naiknya luar biasa. Caranya apa? Caranya ikuti dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat. Wa inna Allah idza ahabba qauman, jika Allah mencintai seorang kaum, ibtalahum, dia akan menguji mereka. Faman radhiyalahu falahu ridha, siapa yang ridho kepada Allah maka dia ridho juga. Waman sakhata falahu sukhtu, barang siapa yang kemudian membenci maka Allah pun membencinya. Ini dia kira-kira sekelumit tafsir dari surah Al-Mulk atau Tabarok ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tafsir lengkap atau tafsir yang lebih luasnya lagi bisa saudara lihat di www.yusufmansur.com. Saya berharap saudara-saudara semua ya adalah tolabul ilm, utlubul ilm. Saudara adalah talib, saudara pelajar yang mencari, memetik, bukan cuma dikasih terus. Hari ini saudara dikasih oleh Yusuf Mansur, tapi sehabis Yusuf Mansur selesai acara, kita selesai kemudian ngaji, saudara kemudian menjelajahi website, lalu mencari ilmu-ilmu yang lain dari apa yang dipelajari. Sampai ketemu nanti di segmen 3, kita masuk ke segmen O2. Hari ini kita akan tuntaskan Al-Fatihah, supaya hari Senin kita mulai masuk itu Al-Baqarah. Terima kasih, sampai ketemu ya, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saudara-saudara saat ini sudah bersama handphone saudara, BB saudara, iPad, apa sajalah handycam yang bisa membuat saudara merekam ya bacaan murotal suratul Fatihah. Besar harapan saya saudara nanti bisa menjadi imam. Ya begitu juga para santri tahfiz ya. Di antara saudara ada yang sudah mendaftarkan diri menjadi santri inden. Ya, santri inden itu santri yang daftarnya sekarang walaupun nanti sekolahnya 3-4 tahun lagi di Darul Quran. Ayah berharap, Ustadz berharap, saudara-saudara semua nanti bisa memiliki kualifikasi imam. Bukan cuman bisa baca, tapi juga bisa hafal. Bukan cuman bisa hafal, tapi juga bisa kemudian menjadi imam dan mengerti apa menjadi maknanya. Baik, kita masuk sekarang ayat yang kelima.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin ya, 5, 6, 7 kita bantai ini hari ini. Insyaallah kita habisin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim, mustaqim, taqim. Bacaan saya pun masih dikoreksi ya. Nanti koreksinya ada di yusufmansur.com. Diikuti nanti bacaan yang benar, lebih benar seperti apa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Amin. Saya membayangkan ya saudara menjadi imam buat istri saudara, anak saudara gitu ya, menjadi imam buat saudara Allah. Atau saudara menjadi imam di masjid. Nih malam minggu ntar maghrib saudara berangkat ke masjid. Ucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bambang, santrinya Ustaz Yusuf Mansur. Oh, santri di mana? Di website, online, pakai handphone. Oh, masa sih? Iya, tiap pagi Ustaz nyantren. Sekarang saya alhamdulillah Ustaz, udah hafal. Udah hafal apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah aku juga hafal. Beda Al-Fatihah satu ini. Udah bisa dipakai buat jadi imam. Masa sih? Coba ntar maghrib ya. Maju dan maghrib. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qomat nih, Bilal. Kita maju. Jangan lupa pemirsa. Modal jadi imam tahu? Modal jadi imam apa? Modal jadi imam itu bedehem. Itu dia modal jadi imam. Ya. Jadi sebelum berangkat nih jadi imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan safnya. Dan jangan lupa modal imam yang kedua apa coba? Nih, pecinya diginiin. Supaya jidat kita pol sampai tempat sujud. Tuh, ya. Nah, berangkat datuk kemudian. Berangkat pakai Al-Fatihahnya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan saudara bacaannya malah lebih baik lagi. Sholli fardhul maghribi 3 raka'atin. Istaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Saya sertakan juga di website www.yusufmansur.com. Saya sertakan contoh-contoh bacaan murattal Al-Fatihah dari berbagai imam. Subhanallah. Pilih imam yang saudara mau, pilih imam yang saudara seenak, kemudian tiru bacaannya. Mudah-mudahan bukan cuman laganya, gayanya, atau nagomnya, tapi juga masalah kepasohahannya.
Doakan Yusuf Mansur pemirsa, supaya Yusuf Mansur juga terus-menerus belajar itu kefasihan bacanya. Karena saya juga lagi memperbaiki makharijul hurufnya dan tajwidnya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama diperbaiki Allah bacaan Qur'annya dan diberikan pemahaman terhadap ayat-ayatnya. Sampai ketemu nanti hari Senin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Selamat jalan buat yang kembali ke Jakarta atau ke rumah masing-masing di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga perjalanan pulang saudara semua dan menghadiahkan perlindungan buat yang saudara tinggal. Salam hormat buat teman-teman dan keluarga sekampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.